yang memang menyediakan pembekalan, ya, pelatihan, juga pengajaran melalui Zoom meeting, yang dimana setiap pembekalan yang nanti kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya manfaatnya adalah untuk memberikan edukasi, konsultasi, ya, supaya Bapak Ibu semakin paham manfaat dari produk-produk yang ada di dalam komunitas TOF, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk seperti biasa kita akan mulai buka dalam doa. Bapak Ibu yang silakan nanti Bapak Ibu menutup mute-nya masing-masing, ya, supaya nanti ketika Zoom meeting ini dimulai kita tidak terganggu dengan suara-suara yang mungkin ada di belakang kita, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan minta Ibu atau Bapak di sini ada Bapak Carlos. Ada Bapak Carlos, apakah Pak Carlos dengar? Pak Carlos? Saya lagi makan, Coach, lagi makan. Oh, lagi makan. Siap. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu saya minta tolong Pak Pendeta Hans aja untuk buka dalam doa. Silakan, Pak Hans. Ya, baik, Coach. Terima kasih. Maaf, tidak buka kamera nih. Ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan boleh pertemukan kami di ruang Zoom bersama-sama dengan rekan-rekan kami untuk sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Coach Yo, dan juga Master Kim. Biarlah Tuhan, waktu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya ketika kami mengikuti pemaparan yang akan disampaikan, kami boleh diberi jaringan yang baik, jauh dari apa yang kami tidak inginkan, sehingga kami boleh mengikutinya sampai selesainya dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan rekan-rekan kami juga yang masih dalam persiapan. Biarlah Tuhan tolong, supaya kami semua boleh dipertemukan dalam keadaan yang baik untuk mengikuti penyampaian pemaparan pada malam hari ini. Ini doa kami, Tuhan. Kami buka kegiatan Zoom pada malam ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Hans. Ya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Salam kenal dari saya. Pada malam hari ini saya selaku host untuk acara malam hari ini. Nama saya Yohanes Handoko, tinggal di Gading Serpong, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini akan sama-sama ya belajar, ya, mendapatkan edukasi, dan Bapak Ibu nanti juga bisa melakukan konsultasi melalui Zoom meeting ini, di mana kita akan sama-sama belajar bagaimana menemukan sebuah rahasia, ya, rahasia untuk menuju sehat secara prima dengan 9 titik master point menggunakan Aethera Care, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini tentunya Bapak Ibu sebelum mendapatkan informasi atau edukasi dari Master Kim, saya ingin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi awal supaya Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mendengar tentang produk Aethera, Bapak Ibu juga bisa lebih memahami ya apa itu Aethera Care, ya. Dan sementara Bapak Ibu akan saya bukakan dulu apakah yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang Aethera Care ini, ya. Jadi perkenalan singkat nanti saya berikan supaya Bapak Ibu bisa nanti mengerti kenapa Bapak Ibu perlu memiliki Aethera Care untuk memulihkan atau untuk meningkatkan kesehatan secara prima untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Nah,
Saya akan buka dulu, sorry, share. Oke, jadi Bapak Ibu hari ini adalah kita ingin memperkenalkan iTracker, sebuah perangkat terahertz untuk terapi yang luar biasa, ya, sebuah terapi revolusioner di abad 21 ini. Nah, Bapak Ibu, saya ada 2 video, ya. Saya hari ini nggak akan banyak bicara, tapi Bapak Ibu, saya ingin ajak tonton 2 video. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang cukup untuk Bapak Ibu mengetahui tentang iTracker, ya. Saat ini, masyarakat menghadapi berbagai krisis kesehatan, termasuk 10 pembunuh kesehatan teratas. Statistik dunia menunjukkan bahwa 54% dari populasi menghadapi konsekuensi mematikan dari penyakit ini. Alasan mengapa orang menderita penyakit kronis adalah karena penyakit menjadi lebih sulit untuk diobati dengan pengobatan radikal, dan hanya dapat dikurangi atau dikendalikan dengan obat-obatan. Masyarakat mulai memperhatikan pola makan, olahraga sehari-hari, dan mengkonsumsi berbagai produk kesehatan ketika menghadapi penyakit tersebut. Namun seringkali sudah terlambat, terutama di lingkungan yang tidak sehat dan tercemar. Ketika pasien menderita penyakit ini, itu menimbulkan stres yang luar biasa, rasa sakit, dan penderitaan pada keluarga atau saudara mereka. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi alternatif terbaik untuk melanjutkan hidup normal dan sehat. Semua upaya harus fokus pada masalah paling mendasar dari tubuh manusia, sel, penyebab utama sebagian besar penyakit terkait dengan defisiensi sel. Runtuhnya fungsi tubuh disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah, pembuluh darah tersumbat, sel-sel yang rusak dan bermutasi, dan lain-lain. Semua ini adalah akar dari penyakit serius. Mempersembahkan perangkat terapi iTracker, produk era baru dalam kesehatan. Frekuensi gelombang terahertz iTracker ditemukan antara inframerah jauh dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang antara 30 dan 3000 mikron, yang merupakan panjang gelombang yang sama yang diserap oleh sel manusia. Ketika sel disenai dengan frekuensi terahertz, dengan cepat meningkatkan energi ke dalam tubuh manusia dan mengaktifkan sel inert. Energi radiasinya hanya 1/40 sinar matahari dan 1/1000 frekuensi ponsel. Penelitian menunjukkan bahwa ini benar-benar aman untuk penyerapan tubuh manusia. Penetrasi frekuensi terahertz mampu mencapai 20-30 cm di bawah kulit. Organ dalam dan sumsum tulang terus-menerus membuka sumbatan dan membersihkan pembuluh darah dan getah bening di dalam tubuh. Dengan demikian, secara bersamaan meningkatkan mikrosirkulasi, mengurangi dingin, mengurangi tumor, nutrisi kulit, memperbaiki jaringan yang tidak sehat atau rusak, menghilangkan nekrosis, penyembuhan organ dalam, dan selanjutnya memperkuat sel. Prinsip pengobatan iTracker adalah membuka sumbatan kapiler untuk meningkatkan fungsi tubuh dan sel secara sehat. Perangkat terapi iTracker mengintegrasikan 3 teknologi teratas, terahertz, kuantum, dan kuarsa optik. Tabung energi kristal itu adalah komponen inti, dijual bersama dengan lebih dari 100 elemen jejak. Sertifikasi perangkat iTracker diuji secara ketat, diperiksa, dan disertifikasi oleh China Beijing Academy of Science dan sertifikasi hak kekayaan intelektual nasional dan paten, dan organisasi otoritatif lainnya yang terkait dengan perangkat. Perangkat terapi iTracker secara cerdas mengidentifikasi sel sehat dan sel jahat. Sel-sel baik akan melewati frekuensi dari suhu perangkat yang konsisten, dan sel-sel jahat akan dicarikan oleh panas yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui keringat, urin, dan buang air besar, dengan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit manusia. Perangkat terapi iTracker adalah perawatan yang sangat efektif untuk 3 masalah sub kesehatan utama: peradangan, gangguan kulit, dan penyumbatan. 10 keuntungan utama dari perangkat terapi iTracker. 1. Bersihkan 8 meridian tubuh. 2. Lewati 12 saluran utama tubuh. 3. Mengeluarkan racun dan zat berbahaya dari dalam tubuh. 4. Buang unsur-unsur tidak sehat yang tidak alami bagi tubuh kita. 5. Deteksi penyakit potensial menggunakan fungsi pemindaian. 6. Melepaskan sumbatan pembuluh darah dan stafis dalam tubuh. 7. Detoksifikasi. 8. Mengatur organ dalam dan sistem kekebalan tubuh.
9. Mengisi kembali tubuh dengan energi aura yang 10. Memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Thrive International memiliki tim manajemen yang kuat, positif, dan berpengalaman yang fokus dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mendidik terapi teknologi terahertz di seluruh dunia. Thrive International memiliki landasan pengembangan yang stabil dan cetak biru. Pengembangan pasar yang komprehensif selama 10 tahun. Dengan tuntutan yang cepat dalam industri kesehatan di seluruh dunia, teknologi terahertz dan produknya akan bernilai dan diakui oleh lebih banyak orang dan didukung oleh institusi kesehatan terkemuka. Thrive International termotivasi untuk menghadirkan kesehatan dan kesejahteraan bagi lebih banyak orang di seluruh dunia dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perlindungan kesehatan mereka terhadap penyakit. Pulihkan kesehatan Anda yang berharga dengan perangkat terapi iTera Care. Hidup kaya dengan kesehatan. Mari kita ciptakan keajaiban sejati terahertz dalam hidup bersama. Thrive, the Thrive of your life. Ya, jadi ini adalah video informasi pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang produk iTera, ya, di mana ini adalah satu kemajuan teknologi, ya, menggunakan gelombang terahertz, di mana gelombang terahertz ini memiliki radiasi yang juga nol, ya. Jadi produk iTera ini radiasinya nol karena dari hasil pengujian itu sudah menunjukkan bahwa produk ini aman untuk digunakan semua orang, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya masih ada satu video lagi yang Bapak Ibu perlu cermati supaya Bapak Ibu memahami manfaatnya lebih dalam lagi, ya. Kurang lebih 5 menit lagi ini video akan ditayangkan. Bapak Ibu silahkan perhatikan video berikutnya. Saat ini, masyarakat menghadapi berbagai
Oke. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ya, Aethera Care ada 3 tipe, yaitu ada tipe klasik, yang terbaru yang segera di launching itu adalah tipe premium ya, dan yang satu lagi tipe pro ya. Dengan 3 tipe produk ini Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu produk yang sesuai dengan Bapak Ibu punya kemampuan ya. Nah, Bapak Ibu, dalam menggunakan produk Aethera Care, kami juga menyiapkan panduan supaya Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan tepat ya. Jadi ada buku panduan, tetapi secara basic ya Bapak Ibu cukup melakukan dengan cara seperti panduan berikut ini ya. Yang pertama Bapak Ibu harus menyediakan air yang sudah diterapi menggunakan Aethera selama, kalau 1 gelas ini selama kurang lebih 2 menit ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan terapi mulai dari punggung belakang, tulang belakang ya. Dari punggung tulang belakang, Bapak Ibu bisa lakukan terapi di titik meridian itu 5 menit dari pangkal leher sampai dengan pangkal ekor ya. Kemudian dua jari sebelah kanan 5 menit dan 2 jari kiri 5 menit. Dalam keadaan normal ya. Tetapi dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu dengan kelemahan tubuh yang tertentu, mungkin Bapak Ibu bisa kurangi antara 2 sampai 3 menit ya. Nah, kemudian dilanjut dengan beberapa titik limpatik seperti di titik telapak tangan, telapak kaki, lipat atau lutut belakang atau lipat paha ya, kemudian ketiak, kemudian juga leher, ada juga di ketiak ya, ketiak, leher, kemudian di jidat ya, di kepala ini depan ya, kemudian juga dari depan Bapak Ibu juga bisa terapi. Nah, gambar-gambar ini nanti disediakan untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebagai panduan. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk kepada materi utama kita, yaitu kita sama-sama akan hari ini belajar bagaimana menuju sehat prima dengan 9 titik master point menggunakan Aethera Care ya. Jadi produk Aethera Care-nya Bapak Ibu tadi sudah kami tunjukkan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu sesi dari seorang ahli akupuntur ya, seorang pengajar, seorang penguji, juga praktisi yang sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun ya. Kita bersama-sama bersyukur hari ini di tengah-tengah kita ada seorang master, seorang Sinsai yang luar biasa di tengah kita, yaitu Sinsai Kim ya. Nah, Pak Kim. Selamat malam semua yang mengikuti Zoom ini. Dalam nama Allah Sang Pencipta Alam Semesta, saya buka Zoom ini. Malam ini saya akan menyampaikan tentunya materi tentang kesehatan. Sebab kesehatan bukan segalanya, tetapi segalanya tanpa kesehatan tidak ada apa-apanya. Malam ini temanya adalah menuju sehat prima dengan 9 titik master atau 9 master point menggunakan Aethera Heart melalui alat Aethera Care dengan kombinasi gelombang Aethera Heart berpaduan dengan panas. Kemudian menggunakan metode akupuntur. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya. Di sini ada 9 titik master point yang sangat-sangat berguna untuk kesehatan kita. Mungkin kalau saya jelaskan tentang titik LU9 atau Tayen ini, titik ini khasiatnya sangat luar biasa. Kalau saya jelaskan saat ini mungkin bisa
Satu titik ini aja bisa habis waktu setengah jam. Cuman saya ambil yang penting-penting aja. Nah, titik LU9 ini adalah titik yang digunakan khususnya untuk gangguan organ lung atau paru atau Hui dalam bahasa Cina-nya. Titik LU9 ini juga sebagai titik master point khususnya untuk gangguan pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dia berhubungan dengan tensi bagian atas atau tensi histolik, bagian tekanan darah bagian atas. Dia juga sebagai titik yang menguatkan lung. Jadi kalau kita selalu melakukan baik dengan pijitan atau dengan akupuntur atau tusuk jarumnya kita ganti menggunakan air terahet. Kita gunakan nomor 2 yang paling kecil. Kita arahkan ke titik LU9 selama setengah menit sampai 1 menit. Tidak usah digoyang, didiamkan. Sehingga titik ini nanti akan bekerja dengan luar biasa. Kemudian titik LU9 ini dia itu berjalan. Kalau di permukaan tubuh itu berjalan dari dada sampai ke ujung jempol. Tetapi kalau perjalanan dalamnya dia itu sampai ke usus besar. Jadi dengan kata lain, kita menstimulasi titik LU9 ini, kita juga bisa mengobati gangguan sembelit, gangguan usus besar kita yang ada masalah, gampang buang-buang air, bisa digunakan juga. Atau batuk, atau gangguan menelan, atau vokal kita hilang. Titik ini sangat luar biasa sekali. Selain itu, dia juga sangat bagus buat gangguan napas, keluhan-keluhan yang disebabkan oleh gangguan lung. Dia sangat-sangat bagus sekali. Sebab titik LU9 ini digunakan juga khususnya untuk gangguan organ lung. Ya. Kemudian ada titik yang kedua, ya, yang juga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, yaitu BL11. BL11 ini adalah titik master point untuk segala gangguan tulang. Jadi kalau gangguan tulang, ya seperti tulang bengkok, bahkan bisa digunakan untuk peninggian badan untuk anak-anak yang masih belasan tahun, ya masih bisa belasan tahun, ya. Jadi kalau kita blow di titik BL11 selama setengah sampai 1 menit atau lebih, maksimal 3 menit ya, maka kalau kita blow setiap hari, maka dengan kebaikan Allah Sang Pencipta, anak kita bisa bertambah tingginya. Tentunya jangan lupa pola makan yang baik, ya, pola makan yang baik, kemudian melakukan olahraga untuk peninggian badan. Kemudian untuk gangguan tulang tua, tulang keropos, ya bisa dipakaikan, termasuk untuk gangguan artritis, sakit di sendi-sendi, ini bisa dipakai. Karena sendi-sendi itu biasanya gampang tersumbat dan gampang keropos, terutama kalau sudah usia lansia, ya. Nah, titik BL11 ini juga dia ini ketika kita melakukan blow di titik BL11 ini bisa mengobati keluhan di tubuh kita, khususnya keluhan di bagian punggung kita, mulai kepala ya, sampai gangguan mata pun dia bisa sangat baik buat gangguan mata, ya. Kemudian dia bisa mengobati sampai ke pinggang kita, kemudian dia bisa mengobati sampai ke kaki kita, dia bisa mengobati. Tapi memang BL11 ini khususnya adalah
keahlian dia adalah untuk gangguan tulang. Ya. Demikian ada lagi CV12. Yang ketiga adalah CV12. Nah, CV12 ini adalah titik master untuk gangguan organ. Jadi kalau kita blow di titik CV12 ini, itu bisa mengobati gangguan usus besar kita. Dia juga bisa mengobati lambung kita, ya. Dia juga bisa usus kecil kita. Bisa ngumpul di titik-titik gini. Dia juga bisa mengobati kantong kemih kita. Dia juga bisa Sini. kacau. Itu panas di atas, panas di tengah, panas di bawah. Dia bisa panas di tubuh kita. Kemudian dia juga bisa mengobati gangguan kantong empedu. Jadi khasiatnya ini sekali kita blow di CV12, maka dia akan memperbaiki usus besar kita, kemudian lambung kita, usus kecil kita, kantong kemih kita, sansiao atau 3 pemanas, kemudian kantong empedu. Nah, khususnya sangat bagus buat penyakit lambung. Jadi, ketika saya menangani pasien saya ada sakit lambung yang sudah lama, bahkan sakit lambung itu bisa membuat dia sesak napas. Ini saya ambil hanya titik CV12. Ini saya juga lakukan di tubuh saya. Ya, saya pengen tahu. Ketika saya tidak nyaman, lambung saya kayak kembung, saya tusuk, saya cabut, kemudian Tuhan sembuhkan. Langsung kembungnya hilang. Nah, biasanya saya lakukan penusukan kepada pasien itu bisa sampai 20 menit sampai setengah jam. Kalau yang penyakitnya sudah lama, sesak napas, udah kemana-mana kagak baik-baik, saya lakukan setengah jam. Saya gunakan jarum panjang. Tapi kalau sakit lambungnya masih biasa saja, saya gunakan jarum umum, jarum pendek. Jadi ketika kita blow di CV12 ini, sangat baik buat gangguan lambung. Nah, lambung adalah organ yang fundamental untuk kesehatan tubuh kita. Karena lambung ini adalah yang menyediakan kebutuhan makan seluruh tubuh kita. Jadi kalau lambung sehat, maka dengan otomatis kesehatan tubuh kita pun akan terjamin. Ya. Kita sambung lagi. Yang keempat yaitu lever 13. Nah, lever 13 ini adalah titik master point untuk gangguan organ lung. Lung itu ya paru ya. Kemudian SP itu spleen atau limpa. Kemudian HT itu adalah jantung. Kemudian KI itu adalah ginjal, ya. P ini adalah perikardium adalah pelapis jantung atau pembungkus jantung atau pelindung jantung. Kemudian L ini adalah lever atau hati. Jadi kalau kita blow di lever 13 ini, maka dengan otomatis kita punya paru, kita punya limpa, jantung kita, ginjal kita, perikardium kita, lever kita akan menjadi sehat. Apalagi kalau kita blow setiap hari ya. Nah, cukup setengah sampai 1 menit. Ya, kalau misalnya kita ada waktu boleh sampai 3 menit. Nah, titik lever 13 ini khususnya sangat bagus untuk gangguan lever ya. Nah, lever itu adalah organ pertama yang menghadang sampah-sampah yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita makan makanan yang tidak baik, organ yang mula terkena sampah itu adalah lever. Kalau lever sudah mulai melemah, kemudian sampah itu masuk ke kantong empedu. Kemudian kalau kantong empedu sudah mulai melemah, sampah itu masuk terakhir di ginjal kita. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ginjal kita, maka darah kita tercemar oleh sampah-sampah. Sehingga itu nanti mengakibatkan penyakit komplikasi. Kemudian yang kelima adalah BL17. Ya, yang kelima ini BL17. Nah, BL17 ini adalah titik untuk gangguan darah. Jadi segala penyakit yang berhubungan dengan darah ya, ini sangat baik, misalnya gangguan kolesterol, gangguan gula. Maaf, yang belum ditutup mute-nya, tolong tutup dulu mute-nya.
supaya tidak mengganggu yang lain ya. Silakan Darah Pak Ki. ya, darah rendah, penyakit DM dan lain-lain. Nah, ini BA17 sangat-sangat berguna sekali. Jadi BA17 ini adalah titik yang berhubungan dengan darah. Jadi manusia itu mati hidup adanya di darah. Kalau darahnya tidak sehat, maka Qi-nya akan menjadi tidak sehat. Demikian sebaliknya, kalau Qi-nya tidak sehat, darahnya juga bisa terganggu. Jadi kalau kita mau sehat prima, darah kita harus sehat. Qi kita cukup. Sampah-sampah di badan dibuang setiap hari. Maka dengan kebaikan Tuhan, usia kita menjadi panjang, ya, panjang umur dan sehat. Kemudian yang keenam adalah CV17. Nah, CV17 ini adalah titik master untuk gangguan energi. Jadi segala gangguan energi seperti lemas, tidak bertenaga, mudah lelah, ya, berjalan mesti di papa, ya, dan lain-lain, ini kita gunakan CV17. Jadi selain kita blow yang standar ya dari Drive ya, kita lakukan. Setelah selesai itu kita lakukan titik-titik master ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau ada masalah energi, ya, lemes, ya, tidak bertenaga, mudah lelah, tidak bisa berjalan dengan baik, ya, tangan lemes, titik ini bisa kita blow, ya, kita bisa blow setengah sampai 1 menit, maksimal 3 menit. Nah, kemudian yang ketujuh adalah GB34. Nah, GB34 ini juga adalah titik master untuk gangguan tendon, termasuk otot. Otot sama tendon itu sama ya, cuma beda tipis ya. Kalau otot itu seperti kita punya betis itu otot ya. Tapi kalau sudah sampai ke ujung, sampai ke tumit, itu sudah tendon. Tendon adalah otot yang menempel di tulang, itu tendon ya. Jadi otot sama tendon itu sama sebetulnya, cuma beda-beda tipis ya. Nah, titik ini kalau kita stimulasi akan mempercepat pembesaran tendon kita, termasuk otot kita. Ini kita gunakan untuk atlet atau anak-anak muda yang badannya pengen cepat kelihatan ya, kalau dia angkat besi badannya lama gedenya. Nah, cobalah di blow titik GB34 ini, hasilnya akan lebih cepat lagi. Termasuk buat ini ya, buat ibu-ibu yang masih muda yang pengen badannya bagus ya. Ini juga bisa untuk mengencangkan payudara. Jadi kalau payudaranya sudah tidak baik ya, bahkan dia juga bisa membesarkan. Termasuk untuk laki-laki, penis, agar otot dan tendonnya kuat dan besar ya, ini juga bisa digunakan ya. Tentunya nanti kombinasi dengan titik-titik yang lain. Nah, kemudian yang ke-8 adalah GB38. Nah, GB38 ini adalah titik master untuk gangguan pembuluh darah vena. Ya, ini jadi ya, tekanan atas tuh sistolik itu berhubungan dengan pembuluh darah arteri. Kalau tekanan bawah ya diastolik berhubungan dengan pembuluh darah vena. Jadi kalau tekanan atasnya tidak baik, pasti gangguan pembuluh darah arteri. Kalau tekanan darah bawah tidak baik, itu pasti berhubungan dengan pembuluh darah vena. Kalau atas bawah tidak baik, itu sudah bahaya sekali. Jadi salah satu indikasi dikatakan kita sehat, salah satunya adalah tekanan darah kita atas dan bawah mesti bagus. Kemudian detak jantungnya mesti antara sekitar 75 yang paling bagus. Ya, jadi untuk segala penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah vena, seperti gangguan contohnya di sini, seperti varises, itu sangat bagus sekali. Jadi ketika kita lakukan blow di GB38, setengah sampai 1 menit, maksimal 3 menit, kemudian kita blow di bagian
varisesnya, kemudian juga kita lakukan blow standar, terutama kita lakukan blow di tulang belakang selama 5 menit, kanan kiri 2 jari selama 5 menit, jadi totalnya 15 menit. Dengan kebaikan Tuhan maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang ke-9 adalah GB39. Nah, GB39 ini adalah titik master. Ini sangat bagus untuk gangguan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini adalah bahan baku untuk membuat bermacam-macam, termasuk sel darah putih, sel darah merah, kemudian termasuk untuk membuat stem cell, sangat bagus sekali. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita ngeblow di belakang, di belakang, tulang belakang, kita blow dulu nih di GB39, sebab dia adalah yang menguasai tulang belakang, ya, yang menguasai sumsum tulang belakang. Jadi yang punya sumsum tulang belakang ini adalah GB39. Jadi kalau kita blow titik GB39 sebelum kita ngeblow di tulang belakang, ini nanti khasiatnya bisa berlipat kali ganda, luar biasa sekali. Nah, kemudian selain dia juga sangat penting untuk sumsum tulang belakang, dia juga sangat penting untuk kebutuhan di tubuh kita, ya, di tubuh kita zat-zat lain. Jadi sumsum belakang itu adalah esensial zat-zat hidup yang dapat diubah menjadi bentuk-bentuk lain, diubah menjadi enzim, diubah menjadi hormon dan lain-lain. Itu bahan bakunya adalah di sumsum tulang belakang, ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai 9 titik master point ini. Nah, ketika kita melakukan blow pada 9 titik master point ini selama setengah sampai 1 menit, jangan bosan, rutin. Dengan kebaikan Tuhan kita jauh lebih sehat. Tentunya juga kita mesti mendukung dengan air yang sehat, makanan yang menunjang, ya. Makanan yang menunjang itu saat ini bagi saya yang bagus adalah tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi berguna untuk kesehatan tubuh kita, untuk kesehatan keluarga kita, untuk menolong sesama kita. Amin. Ya, terima kasih Pak Kim, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tentu kita banyak belajar hari ini ya dari apa yang tadi dijelaskan oleh Master Kim, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau tunjukkan tangan Bapak Ibu untuk bisa nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, ada Ibu Andari. Tetapi sebelum Ibu Andari, saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak Kim. Itu tadi ketika kita melihat gambar-gambar yang tertera di gambar tersebut, itu yang dimaksud titik-titik yang di blue, itu kan kalau dari gambar kan cuma satu sisi ya. Itu tetap 2 sisi ya, sisi kanan maupun sisi kirinya ya. Betul, 2 sisi mesti di blow. Betul Gitu sekali. ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebagai informasi juga tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi Bapak Ibu melihat gambar yang disajikan oleh Pak Kim, itu artinya yang bagian yang di blue itu bukan cuma salah satu sisi, tetapi kedua belah sisi yang ada sesuai dengan gambar yang tersedia. Ya, nah silakan Ibu Andari bisa memberikan pertanyaannya pada Pak Kim langsung. Oke, terima kasih Pak Kim. Terima kasih Coach Yo. Ya, saya mau tanya ini kapan lalu kan ada roadshow di Malang itu. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang tangannya susah dinaikin gitu kan. Kemudian di-blow sama dokter siapa ya kemarin. Nah, ini tadi kan saya tanya, Pak gimana keadaannya? Enggak ada perubahan gitu kan. Terus ada lagi yang saraf kejepit gitu kan, juga begitu, tidak ada perubahan. Itu gimana ya? Kok begitu tuh? Apa karena kurang lama atau gimana ya, Pak Kim?
Ya, cuma pertanyaannya saya akan jelaskan sesuai dengan saya punya keahlian. Jadi biasanya kalau saya itu sebelum melakukan blow, biasanya saya itu melakukan pemeriksaan, Bu. Nah, pemeriksaan. Kenapa saya mesti lakukan? Saya pengen melihat di situ keadaan penyakitnya apakah berat, apakah sedang, apakah ringan. Nah, biasanya kalau penyakitnya berat itu adalah seperti begini. Penyakitnya lebih dari satu, gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebab penyakitnya juga banyak. Jadi kalau penyebab penyakitnya banyak, penyakitnya lebih dari satu, yang sakitnya sudah tua, tidak ada semangat, nah itu biasanya penyakitnya butuh waktu kalau dia pengen sembuh. Jadi kita jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan malas, tetap aja lakukan blow, lakukan yang baik buat tubuh si pasien itu, Bu. Bukan saja di blow, kesembuhan itu datang, tetapi juga dari pola makan, dari hati yang gembira, kemudian hati yang semangat, itu juga mempercepat kesembuhan dia. Banyak doa, mempercepat kesembuhan dia. Memaafkan, membuat banyak cepat kesembuhan dia. Minta maaf, membuat cepat kesembuhan dia. Demikian, Ibu, penjelasan saya. Oke, Ya, Ibu Dali. sebenarnya kan memang beliau-beliau ini belum punya kan. Jadi ya saya masih mendorong saja untuk untuk memiliki gitu. Ya. Jadi memang saya sampaikan begitu aja ya. Alangkah baiknya ketika memiliki dulu baru bisa di-blow berulang-ulang gitu ya. Ya, tapi tetap Ibu mesti kasih tahu minumnya mesti cukup, istirahatnya mesti juga ada, tidak boleh pagi siang malam nggak ada ngaso-ngasonya. Walaupun di-blow berulang kali, maka hasil kesembuhannya juga sangat minim, bahkan dia tidak bisa sembuh. Begitu Ibu, ya. Jelas Ibu? Bisa dipahami? Ya, terima kasih Pak Kim. Oke. Sama-sama. Oke, Ibu Andari. Nah, yang berikutnya Pak Siregar, silakan. Ibu Andari bisa turun tangannya. Ya, terima kasih. Sebentar saya buka. Terima kasih Koksio kesempatannya. Selamat malam, Master Kim. Pertanyaan saya, apakah leukemia ini termasuk dalam kelainan darah dan itu bolehkah diterapi dengan Iteracare? Itu saja, Master Kim. Oke. Jadi itu adalah kanker darah, Bapak. Ya. Kalau kanker darah, jadi kalau penyakit sudah masuk ke dalam darah, itu adalah penyakit yang berbahaya. Jadi kanker itu makanan dia yang paling dia suka adalah karbohidrat atau gula. Jadi alangkah susah sembuhnya atau tidak akan sembuh ketika yang sakit masih banyak makan karbohidrat, nasi, kue-kue, mie, bihun, kemudian macam-macam kue yang dibuat oleh karbohidrat dan gula. Nah, itu makanan-makanan itu mesti semakin lama semakin dikurangi. Jadi selain di-blow untuk membantu kesembuhan, juga pola makan lemak banyak lemak baik, sedang protein, sedikit karbo, itu akan juga membantu mempercepat kesembuhan. Kemudian dia juga kalau ada gangguan kanker ya, kanker apa aja, dia juga mesti belajar puasa. Misalnya dia buat puasa hanya sampai jam 10, nanti besok naikin lagi jam 11, nanti lusa naikin lagi jam 12, sampai dia bisa puasa 18 jam minimal ya. Mungkin kalau puasa sampai 40 jam dia tidak akan kuat. Ya itu buat yang sudah sehat, yang badannya sehat, itu boleh. Karena kalau kita puasa sampai 40 jam itu stem cell di tubuh kita banyak. Nah, stem cell itulah yang menyembuhkan, yang memakan sampah-sampah di badan kita, yang mengaktifkan sel-sel yang malas, kemudian juga meregenerasi sel. Nah, alat Iteracare ini dia bisa meluapkan kita punya stem cell melalui blow di tulang belakang ya, atau tulang-tulang yang lain, tulang kaki, tulang tangan kita blow, itu juga membantu
memperbanyak stem cell. Nah, stem cell itulah yang membuang sampah-sampah di badan, juga mengaktifkan sel-sel yang lemah, juga meregenerasi sel. Sehingga kalau sampah-sampah di badan, sel-sel yang lemah diaktifkan, maka dengan otomatis tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan tentunya kesembuhan itu bukan hanya melalui blow, tetapi juga ada yang lain-lain yang kita mesti jalankan seperti yang tadi saya katakan, ya. Jadi kesembuhan adalah holistik, kesembuhan adalah sekumpulan perbuatan baik yang kita lakukan baik kepada tubuh kita, baik kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Demikian penjelasan saya. Bisa diterima Baik. ya, Pak? Bisa Pak, bisa saya tangkap. Makasih Pak Master Kim. Makasih. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum penanya berikutnya, saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu yang belum bertanya, tolong mute-nya tetap ditutup dulu supaya tidak suaranya masuk ke dalam. Nggak bisa, Mama Dek. Ya, minta tolong Ibu Vita, minta tolong ya. Oke, oke. Silakan sekarang giliran dari Ibu siapa ini? SEM Ibu Ibu siapa ini yang lesen? Ibu Ya. Sani. Ibu Sani ya. Ya. Ya, Bu Sani, ya, silakan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Master Kim, saya mau tanya karena saya pernah 9,5 tahun yang lalu, saya mengalami pendarahan otak. Dan membuat saya punya badan sebelah kanan ini lumpuh. Ya, puji Tuhan, saya sudah bisa berjalan, tapi ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam tubuh saya. Ya. Saya tidak bisa memegang dengan tangan kanan cukup lama, paling cuma 1 menit jatuh. Ya. Terus kalau saya berjalan agak lama, capek, mesti cari tempat duduk. Ya. Jadi titik-titik mana yang paling penting untuk saya terapi? Saya sudah punya alatnya. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan jelaskan sesuai dengan kapasitas ilmu yang saya dapat. Jadi Ibu mesti ingat kenapa tangan kita bisa lemas. Nah, tangan lemas itu adalah artinya kekurangan tenaga, Ibu. Kekurangan tenaga. Jadi ngangkat dia tidak bisa. Ibu lihat kalau orang atlet itu kan badannya kuat itu ya, ototnya gede. Nah, dia bisa ngangkat kuat. Jadi Ibu, kalau Ibu pengen lebih kuat lagi, otot tangannya mesti dilatih, Ibu. Saya latihan terus. Ya, tapi ingat latihannya tidak boleh berlebihan karena kita sudah ada usia. Pokoknya tiap pagi rutin gitu. Saya tiap pagi lakukan, Bu. Buat kekuatan otot saya punya tangan, ya. Nah, saya masih mampu berdiri dengan 1 kaki. Di 1 kaki saya jongkok, saya bangun lagi, saya masih mampu. Kenapa bisa begitu? Karena saya latihan. Jadi tenaga kita itu Ibu disimpan di otot, Ibu. Semakin gede otot kita, semakin kuat. Semakin kuat kita mengangkat beban. Kita bawa tas, kita masih kuat bawa. Tapi ingat Bu, beban itu yang kita bawa biasanya kalau perempuan itu bawaannya banyak deh, di tas penuh. Apa aja ada di situ tuh penuh. Lipstick segala apa ada makanan juga ada. Pokoknya komplit dah. Nah, itu Ibu mesti ingat-ingat, Ibu pindah-pindah bawanya, supaya jangan sampai ketika Ibu membawa, Ibu lupa ada bagian pembuluh darah yang kena tertekan. Nah, ketika pembuluh darah kena tertekan, nah, darah yang tertekan itu, pembuluh darah yang tertekan itu tidak bisa menyaplai darah. Karena darah itu adalah makanan tubuh kita, Bu. Makanya Ibu, ketika Ibu di pembuluh darah itu ada yang mampet, ya, maka persarapan Ibu tidak mendapatkan makanan. Saat itu langsung terjadi stroke. Terjadi stroke, Ibu. Nah, jadi makanya kita yang pertama supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu, ya. Pertama kita mesti mencukupi kebutuhan air di tubuh kita yang berkualitas baik, ya, yang berkualitas baik. Minimal pH-nya 7, ya. pH-nya 7, kemudian TDS-nya itu kalau bisa di bawah 100. Nah, itu nanti air yang sudah Ibu dapatkan itu Ibu blow selama 2-5 menit, ya. Cukup pakai yang paling kecil. Nah, nanti air itu
sangat linear sekali sehingga dia bisa diserap oleh kita punya sel-sel tubuh. Jadi kenapa bisa terjadi stroke itu karena sel-sel di otak kita tuh banyak yang tersumbat. Jadi pembuluh darah kita juga banyak yang tersumbat, yang terutama pembuluh darah kapiler, Bu, yang seperti kayak benang itu biasanya tersumbat lebih banyak di pembuluh darah kecil, Ibu. Nah, makanya kita tuh diusahakan mesti jalan, kalau kita mampu kita lompat-lompat kecil. Kalau tangan nih kita tepuk-tepuk tangan gini, Bu, ya, tepuk tangan ya. Nah, kemudian selalu dibuat, itu selalu saya bikin, Pak. Dan kalau ya, olahraga tuh saya pakai cross aparat sama itu. Di sini bilang open depan apa sih, kayak treadmill gitu. Ibu punya darah tinggi nggak? Ya. Kalau Ibu punya darah tinggi, saya ingatkan tidak boleh treadmill lama-lama ya. Tidak boleh. Tidak bisa lama juga, Pak. 5 menit aja udah capek. Nah, iya. Kalau Ibu treadmill tuh jantungnya dipacu, nanti tensinya naik dia. Ya, jadi kalau Ibu ada hipertensi, usahakan Ibu selalu tensi. Merasa tidak enak, Ibu mesti tensi. Sebab kalau kita punya tensi, takutnya kita tidak ada rasa apa-apa, kita bisa kecolongan, Ibu. Ya, saya selalu setiap hari tensi atau setiap 2 hari sekali tensi di bawah 140/80-an atau 77, 78 gitu. Ibu. Nah, karena jadi saya kan udah usia 66. Waduh, Ibu sama saya beda 2, Bu. Beda 2 tahun. Masih tuan saya 2, Bu. Tuan saya 2. Jadi dokter saya bilang saya tidak boleh lebih dari 140. Betul. Ibu, jadi yang mana yang mesti di blow? Ibu, kalau Ibu nggak ada waktu, Ibu blow yang paling utama adalah tulang belakang, Ibu. Tulang belakang, kemudian kanan kiri itu di meridian BL. Kalau yang di tengah itu namanya meridian 2. Yang di kanan kiri 2 jari itu namanya meridian BL. Ya, itu Ibu blow. Tengahnya 5 menit, kanan kirinya 5 menit jadi 15 menit. Itu yang paling penting, Bu. Kemudian kalau darah tinggi itu berhubungan dengan C dan C, Bu. Jadi yang Ibu mesti blow ini adalah LU9, ya, GB 38, ya, Ibu blow. Kemudian ya, Ibu boleh catat ya, LU9 Ibu blow, ya. Kemudian GB 38, ya, kalau LU9 itu dia itu menguasai pembuluh darah arteri, ya. Kalau LU9 ya. Kalau GB 38 itu menguasai pembuluh darah vena. Kemudian setelah pembuluh darahnya Ibu blow ini, ya, titik masternya Ibu blow ini, Ibu pegang, ambil lagi titik C dan C, BL17 dan CV17, ya, itu Ibu mesti blow. Ya. Kalau Ibu ada waktu lagi, Ibu boleh blow di titik CV12, ya, CV12. Sebab titik CV12 itu adalah untuk memperbaiki mutu darah kita. Nanti saya bisa dapat itu rekaman dari yang tadi Bapak terangkan itu, supaya saya bisa pelajari terus itu. Ya, nanti Ibu bisa minta sama Rio. Ya. Sama berarti saya punya kaki kalau sering bengkak itu karena itu ya, Pak, penyumbatan itu ya. Nah, jadi kalau kaki Ibu suka bengkak itu karena Ibu kan sudah ada usianya 66. Itu biasanya Ibu punya persarapan tulang belakang itu sudah mulai melemah. Makanya Ibu ini karena kalau Ibu belakang lemah itu, Bu, ya, itu nanti membuat organ tubuh kita yang ada 12 macam itu bisa ikut menjadi lemah, Ibu. Nah, jadi kalau dia lemah, dengan otomatis beban yang ada di bawah tidak bisa naik, Bu. Dengan otomatis. Jadi makanya apa gunanya kita olahraga? Supaya otot tubuh kita kuat, Bu. Kalau otot tubuh kita kuat, maka dengan otomatis otot jantung pun ikut kuat, Ibu. Jadi kalau otot jantungnya dia melemah, maka sampah di badan kita tidak bisa gerakan
atau lambat digerakkan sehingga kakinya di bawah jadi bengkak, Bu. Itu biasanya juga berhubungan dengan fungsi ginjal, Ibu. Jadi biasanya kalau minum tidak cukup, darah kita jadi kental, itu juga bisa membuat kaki kita bengkak. Ya, saya periksa 1 tahun kan 2 kali untuk kontrol kan darah. Saya punya ginjal nggak apa-apa, nggak terganggu. Bagus ya, bagus Ibu. Nah, tapi Ibu tetap Ibu mesti minum yang cukup ya. Ya, Jadi tetap. mesti cukup Ibu ya. Jadi 0,30 dikali berat badan itu yang harus kita minum. Ya. Kalau Ibu berat badannya 40 kilo ya, dikali 0,3 jadi 1,2 liter Ibu minum. Kalau Ibu 80 dikali 0,2 jadi 2,4 liter Ibu mesti minum. Demikian Bu. Ya. Justin, apakah Ibu Justin jadi bertanya, Ibu Justin? Ya, siap Coach. Terima kasih Coach. Maaf saya tidak bisa buka videonya. Selamat malam Pak Kim. Saya mau bertanya Pak Kim. Tadi tentang BL11 ya Pak Kim untuk gangguan tulang. Ya. Kalau misalnya ada pasien yang dia masih sekitaran masih anak-anak segitu ya. Ya. Umur 10 tahun lah gitu ya. Tapi dia seperti bongkok begitu loh Pak Kim ya. Bukan bongkok semua belakangnya, dia cuma separuh sebelah kanan misalnya. Nah, itu kalau misalnya saya mau terapi bagaimana caranya itu Pak Kim? Saya harus pakai. Ibu pertama-tama mesti tahu kenapa dia itu bisa bengkok kakinya. Apakah dia pernah jatuh? Apakah mungkin punggung? Ya, punggungnya apakah dia pernah jatuh? Apakah dia suka mengangkat beban-beban berat, Ibu? Apakah dia pernah kena benda-benda, kena ketiban benda-benda berat, Ibu? Tangga lah atau apa gitu. Nah, Ibu tahu itu. Nah, setelah Ibu tahu begitu, ya Ibu lihat bengkoknya di bagian mana, Bu? Ya. Nanti Ibu bisa lihat, Ibu bisa pegang di belakang punggung itu, Ibu pegang di mana tempat yang paling tinggi, Ibu. Nah, setelah Ibu tahu tempat yang paling tinggi, Ibu ingetin tempat yang paling tinggi itu. Nah, Ibu tetap lakukan blow standar yang utama adalah tulang belakang, ya. Tulang belakang itu meridian tuh selama 5 menit kita blow. Nah, kemudian kanan kiri 5 menit jadi 15 menit. Kalau badannya sudah hangat, Ibu boleh pakai yang sedang aja. Tapi kalau badannya dingin, Ibu boleh blow, pakai yang paling panas. Dengan catatan Ibu mulainya dengan yang kecil, nanti setelah 2 menit pakai yang sedang, setelah 2 menit lagi pakai yang paling panas. Jangan Ibu langsung pakai yang panas, takut si pasiennya kaget ya. Tapi kita mesti pelan-pelan, jangan kesusu gitu ya. Nah, itu yang Ibu mesti lakukan. Nanti selesai itu Ibu jalanin lagi, kemudian Ibu blow di BL11 Ibu. Sebab itu hubungannya sama tulang Ibu. Kemudian Ibu blow lagi titik BL17 Ibu blow ya, BL17 Ibu blow. Ya, titik BL17 Ibu blow. Kemudian CV17 Ibu blow ya, CV17. Ya, Ibu blow itu ya. Masing-masing setengah menit sampai 1 menit dengan di blow-nya dengan yang nomor 2, Bu. Ya, yang kecil, panasnya kecil. Di sini kita hanya lebih mementingkan gelombang air terahatnya, Ibu. Ya, mementingkan gelombang air terahatnya. Jadi kalau Ibu mau panaskan itu yang paling penting adalah di tulang belakangnya, Ibu, di meridian tunya dan di kanan kiri 2 jari itu selama 5 menit jadi 15 menit total semuanya. Itu yang paling sangat-sangat fundamental. Ketika Ibu blow di punggung bagian kanan kiri itu selama 10 menit, itu artinya Ibu sudah memperbaiki 12 organ penting ya, yaitu paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kantong kemih, ginjal, perikardium, sistem pemanas, kantong empedu, hati. Itu 12 macam itu Ibu sudah diperbaiki. Demikian Ibu yang saya jelaskan, bisa diterima Ibu? Ya, jadi Pak Kim maksudnya yang meridian
kiri kanan itu saya pakai untuk yang nomor 2 dulu, nomor 1 baru ke nomor 3 gitu ya. Pelan-pelan dulu gitu ya. Supaya dia jangan kaget, Iya. Ibu. Sebab kita mesti mendahulukan keselamatan pasien, Ibu. Kalau Ibu tiba-tiba pakai yang panas, Ibu belum melakukan diagnosis, nanti takutnya ada hal yang kita tidak inginkan. Biasanya kalau saya tuh saya ngecek nadi, kemudian saya cek dia punya tenaganya, kadang-kadang kalau dibilang dia ada hipertensi, saya tensi gitu, dan seterusnya, Ibu. Berarti kalau untuk limpatiknya nggak usah ya, karena dia masih terbilang masih anak-anak, nggak usah ya, Pak Kim? Kalau Ibu mau pakai, Ibu ada waktu, alangkah baiknya Ibu pakai yang ini aja, pakai yang nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu, Ibu pakai. Pakai yang hangat, ya, yang panasnya kecil, ya, yang hangat, kemudian juga anginnya kecil. Nah, di sini kita memusatkan untuk memanfaatkan gelombang air hangatnya, Ibu. Ya. Satu lagi nih Pak Kim, yang saya masih belum terlalu mengerti. Yang untuk BL11, BL17, itu posisinya apa di titik meridiannya, di tulang meridian, atau yang di mananya ya itu, Pak Kim? Nah, nanti Coach bisa kasih Ibu lah tuh, itu sudah ada gambarnya. Siap. Nanti bisa di-upload di situ, Ibu, ya. Ada nanti tinggal gambarnya, tinggal Ibu nyamain aja, tinggal di-upload di situ. Setengah sampai 1 menit, maksimal 3 menit, Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk infonya. Sama Ibu. Berkati. Ya, Bu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Saya, Iya, Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Coach Yo. Untuk Pak Kim, yang saya mau minta penjelasan untuk saya tambah memahami, yaitu yang pertama, ada pasien yang sakitnya asma dan lambung. Jadi malam-malam itu dia setengah mati dingin, kemudian air liurnya mengalir. Flu, pilek, besar dia. Itu bagaimana Pak cara blownya? Saya sudah terapi dia 2 kali, tapi belum ada perubahan. Jadi apa mungkin salah terapinya atau bagaimana? Itu yang pertama. Begini Bapak, ketika ada orang yang sakit asma, ya, dia ada sakit asma ya Pak ya? Asma ya? Iya betul. Iya. Asma sama sakit apa? Mah ya? Sama, iya. Iya benar. Oke. Nah, kalau asma dan mah ini, kedua penyakit ini, terutama asma itu berhubungan dengan napas Pak. Dengan napas. Nah, mah itu kalau asam lambungnya tinggi bisa mengganggu napas, bahkan dia bisa menyebabkan sesak napas, Pak. Bahkan bisa menimbulkan lain-lain, bisa menimbulkan mah itu bisa menimbulkan sesak napas, bisa berdebar jantung, kemudian bisa sinusitis, kemudian dia bisa kuping denging, kemudian dia bisa dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama, Bapak mesti ingat, kamarnya dia itu jadi kamarnya itu ventilasinya mesti ada, Pak. Jadi kamar dia, ya kamarnya itu ventilasinya mesti bagus. Jadi walaupun Bapak blow berulang kali, kalau ventilasi di kamarnya tidak baik, sehingga dia mengganggu kesehatan lambungnya, parunya, Pak. Sehingga penyakit asmanya tidak akan pernah sembuh. Jadi lembab gitu Pak. Jadi nanti kalau tempat kamarnya itu bisa masuk yang panas matahari, jendelanya mesti dibuka ya. Itu kasurnya mesti dijemur ya. Kemudian bantal kepalanya juga mesti dijemur sehingga akan membuat dia napasnya lebih nyaman lagi. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, dia juga mesti ada latihan napas Pak. Pagi-pagi minimal dia jalan setengah jam Pak. Minimal dia jalan kena hawa pagi Pak. Jadi kalau dia kena hawa pagi, menghisap udara sehat itu, sehingga mutu daripada parunya itu menjadi lebih bagus Pak. Sehingga pasti menjadi bagus. Jadi ketika Bapak blow itu hasilnya maksimal Pak. Ketika yang tadi saya katakan tidak dijalanin, maka di blow itu seakan-akan tidak ada hasilnya Pak. Demikian penjelasan saya Pak.
Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak Kim, ada pasien yang stroke berat, kemudian suaranya tidak bisa keluar, tidak keluar suaranya, dan liurnya mengalir terus begitu, mengalir banyak begitu. Itu saya sudah blow juga 2 kali, sudah terapi 2 kali, tapi perubahannya kecil sekali. Mungkin ada petunjuk lain, Pak Kim. Bapak, jadi pertanyaan begini, Bapak mesti melihat penyakit itu ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuhnya. Yang penyakit cepat sembuh itu ketika penyakitnya masih ada di kelompok yang. Kelompok yang itu adalah pasiennya masih muda, penyakitnya belum lama, penyakitnya tunggal, kemudian pasiennya semangat. Nah, ini biasanya cepat sembuh, Pak. Kemudian kalau misalnya pasiennya penyakitnya gado-gado, kemudian tidak ada semangat, kemudian penyakitnya banyak, kemudian penyebab penyakitnya banyak, maka dengan otomatis kesembuhannya butuh waktu. Yang paling penting supaya ada hasilnya, Bapak mesti tetap melakukan rutin, Pak. Nah, jadi disebut ada yang bilang salah satu terapi di ini ya, terapis di Clive ya, yang penting kita rutin, bukan lamanya katanya gitu. Ya ini betul ya, itu yang saya kasih, yang saya sarankan kepada Bapak. Kayak kalau suara tidak keluar bagaimana, Pak Kim? Kalau suara tidak keluar, Bapak boleh pakai titik CV12, Pak. Oh iya. CV12 Bapak pakai, kemudian LU9 ini Bapak pakai, ya. Iya. Kemudian Bapak bisa pakai di ini Pak, di dekat atas jakun, Pak. Ini jakun, Pak. Ini di atasnya, Pak. Ini untuk suaranya supaya kenceng. Untuk penyanyi. Ya, di sini Pak yang ada lubang nih, Pak. Ini Bapak blow nih, Pak. Ini juga Bapak blow, ya. Ini Bapak blow semuanya, ini Bapak blow cukup pakai yang nomor 2, yang kecil aja, ya. Nggak usah pakai. Kecuali kalau badannya dingin, ya badannya dingin, Bapak boleh pakai yang sedang. Nanti sekali-sekali boleh pakai yang panas. Ya. Siap Pak Kim. Ya, oke. Dilakukan blow standar tulang belakang, ya, mesti Pak. Ya. Itu karena itu fundamental untuk mengaktifkan stem cell di tubuh si pasien, Pak. Jadi stem cell itu adalah pasukan yang siap siaga, Pak. Kalau ini Bapak yang tadi saya kasih tahu tuh, di mana yang stem cell itu tidak memperhatikan, kita tembak juga, Pak. Siap Pak Kim. Baik, terima kasih Pak Kim. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Ibu Elizabeth mau bertanya? Enggak. Oke. Kak Shirley, silakan. Shalom Pak Kim. Selamat malam, Pak Shirley. Ya Pak, mau meyakinkan aja kalau selama ini kan meridian yang penting. Nah tadi Pak Kim bilang ada di kaki ya, yang pusatnya sumsum itu ya? Ya, GB39 Ibu, GB39. Jadi alangkah baiknya ke situ dulu, baru ke belakang. Iya, sebab dia ini disebutnya yang menguasai sumsum tulang. Kita pamitan lah, pamitan. Bos, mesti bos, saya mau ambil tindakan nih di lapangan bos, silakan katanya, nah, gitu ya. Ketuk pintu dulu gitu ya, Pak Kim. Ya, pamitan lah, supaya gampang dia bukainnya gitu. Nah ini GB30, ya titik master point untuk sumsum tulang. Jadi ketika kita ngobrol di sini, artinya kita berusaha menyehatkan semua tubuh kita. Sebab sumsum tulang itu adalah makanan yang paling lezat, paling mutunya paling sangat tinggi itu. Ya. Itu pakai yang panas yang keras. Kalau ibu di kakinya rasa dingin, ibu boleh pakai yang paling panas. Tapi kalau dia kakinya hangat dan di kaki dia nggak ada keluhan, cukup pakai yang nomor 2 aja. Tapi kalau ibu kaki dingin, ya boleh pakai yang nomor 1. Nanti setelah 2-3 menit ibu naikin yang nomor 3. Oke. Jadi paling lama 3 menit ya, Pak Kim? Ya, pokoknya Ibu cari yang aman aja. Kelihatannya dia ngomongnya tetap bagus nih, yang Ibu pakai yang panas. Langsung pakai yang panas. Tapi kalau kakinya
panas, ibu tidak usah pakai yang panas, pakai yang sedang aja, atau pakai yang paling kecil juga boleh, ya. Iya, iya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Kim, Sama-sama. Coach Yo. Ya, sama-sama. Yang berikutnya, siapa? Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Atau masih ada yang mau bertanya? Ibu Elizabeth mau bertanya kan? Aku lagi, Coach. Bentar, Ibu Elizabeth dulu ya. Ibu Elizabeth dulu. Bu Baik. Ada. Ya, silakan Bu Elizabeth. Ya, selamat malam Master Kim, selamat malam. Saya mau Ya. nanya nih, saya osteoartritis. Terus sekarang kaki saya itu yang sebelah kiri terutama itu dari pinggang sampai ke jari itu suka sakit-sakit. Nah, terus kalau saya salah makan itu pakai bumbu penyedap, kaki saya langsung bengkak, telapak kaki, terus sepertinya banyak air di telapak kaki. Itu yang mana aja harus dibelum, Master? Nah, Ibu, biasanya kalau Ibu kakinya bengkak itu, artinya bengkak itu di bawah itu banyak cairan. Di bawah telapak kaki. Ya, banyak Iya. cairan. Ya. Nah, cairan itu adalah di bawah penguasaan organ ginjal, Ibu. Jadi artinya kalau di bawahnya banyak cairan, artinya kemungkinan besar ginjalnya lemah. Nah, ginjal lemah itu disebabkan adalah karena banyak makanan-makanan yang membahayakan ginjal. Misalnya makanan-makanan penyedap makanan, kemudian makanan-makanan yang siap saji. Ya boleh aja kalau Ibu makan makanan siap saji sekali boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi Ibu usahain mesti minum air yang di blow lebih banyak lagi. Suaranya nggak Ibu, jelas. Ibu pernah nggak dicek fungsi ginjal Ibu? Pernah nggak dicek fungsi ginjal Ibu? Halo. Ibu Elizabeth, silakan jawab. Suaranya getar-getar. Bapak Ibu yang lain minta tolong di mute dulu biar Bu Elizabeth suaranya bisa keluar dengan jelas. Pak Siregar minta tolong dibantu di mute dulu yang lain selain Ibu Elizabeth dan Pak Kim. Silakan Bu Elizabeth. Nampaknya keluar Coach, ketendang. Coach, suaranya mute, suaranya mute, Coach. Oke. Ya, Ibu Elizabeth, silakan. Mau dijawab. Pak Kimnya sudah tadi bertanya, apakah Ibu Elizabeth pernah cek ginjalnya? Oke, Ibu Elizabeth tidak respon. Ya, oke. Penanya berikutnya. Silakan Bu Andari, tadi mau bertanya apa? Oke, ya Pak Kim, saya kan sakit kepala sebenarnya, sudah sangat lama. Dulu pernah thalassemia. Nah, kemudian saya kan ikut petunjuk yang ini nih, yang ada di buku ini nih. Nah, di sini kan memang yang di blue itu di bagian leher sama yang di belakang. Itu 20 menit gitu. Tadi saya lakukan begitu tuh. Kemudian yang di bagian di bawahnya telinga kanan dan kiri 25 menit. Saya lakukan begitu, itu pakai yang panas. Dan memang petunjuknya kan memang ada begini. Mungkin ada peningkatan gejala sakit kepala atau insomnia. Apakah betul kalau saya melakukan begitu tuh? Ibu keluhan utamanya apa? Ibu keluhan utamanya sakit kepala ya? Ya. Itu sebenarnya sudah lama saya sakit itu. Cuman saya menyesuaikan aja. Saya kadang kalau pas sakit dan harus naik motor ya saya naik motor pelan-pelan. Nah, Ibu sakit kepalanya kan sudah lama. Ya, Ibu tahu nggak kenapa bisa sakit kepala? Apa pernah jatuh? Pernah jatuh nggak? Tidak pernah. Jadi Ibu ngerasa tuh waktu Ibu sakit kepala tuh, waktu Ibu makan apa sakit kepala, apa lagi posisi apa Ibu sakit kepala.
sebenarnya sakit kepalanya itu sakit yang dulu vertigo sebenarnya, Pak Kim. Jadi, Biasanya kalau vertigo itu, Ibu sudah terbiasa tidurnya malam, Ibu. Tidurnya malam. Ibu usianya berapa, Ibu usianya? Ya, tidurnya kalau malam usia ya? saya, ya Tidurnya malam. ketahuan. Ya, Ya itu dari tidur malam itu jadi timbul vertigo. Nah, vertigo itu bisa menyebabkan sakit kepala, Ibu. Kemudian Ibu tidurnya angin AC atau kipas angin atau angin AC ke kepala Ibu. Kena nggak kepala Ibu? Nggak kena. Jadi alami aja, ya. Nah, kemudian Ibu suka bunyi-bunyi leher nggak? Tek, 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 tek gitu. Suka nggak? Itu tidak. Udah aman, Ibu. Sudah aman. Aman dan amin, Ibu. Nah, Ibu tidurnya mesti cukup, Ibu. Jadi kalau tidur itu mencukupkan oksigen di tubuh Ibu. Jadi kalau Ibu tidak cukup oksigen, keluarnya bisa sakit kepala, bisa vertigo, bahkan nanti lebih hebat lagi, Ibu. Bisa gangguan yang lain-lain, Ibu. Khususnya di kepala. Kena stroke lah atau apalah gitu. Baik, berarti memang kurang istirahat ya. Iya, jadi siap. walaupun Ibu blow di mana saja, kalau kurang istirahat, ya dia punya. Jadi kalau mau sembuh total, penyebabnya kita hilangin dulu, kemudian kita blow, nanti hasilnya maksimal. Jangan lupa sambil berdoa, Ibu. Pasti. Siap. Ya. Pak Kim. Ya, makasih. Makasih, Coach Yo. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Shen Alui. Ya, Bu Elizabeth mau mengulangi pertanyaannya, silakan dibuka mute-nya. Tadi Shalom, selamat malam. tunggu sebentar Ibu Jana, Ibu Elizabeth dulu ya. Ibu Elizabeth biar dulu. Selamat malam semuanya. Tadi terputus tuh. Saya udah diperiksa darah, kreatin sama ureanya normal. Terus tuh ginjalnya kenapa juga, Pak? Nah, kalau misalnya Ibu dicek kreatinnya normal, Ibu, itu kemungkinan Ibu filter ginjalnya Ibu banyak yang mampet, Ibu. Nah, biasanya kalau banyak mampet itu biasanya yang bersangkutan takut minum. Jadi minum itu hanya waktu aus, waktu makan minum. Nanti kalau dia kagak makan nggak minum, dia minumnya seperlunya aja gitu. Jadi minum itu mesti kita standar, Bu. Kalau berat badannya kayak saya ini 1,5 liter. Rata-rata itu 2 liter sehari, Pak. Ibu berat badannya 2 liter sehari. Berat badannya berapa? Saya berat badannya perlu juga sih 8. Jadi Ibu badannya itu sampai berat badan dikali 0,30, Bu. Kalau berat badannya 80 dikali 0,30, Ibu mesti minum 2,4 liter, Ibu. 60, jadi 1,8 liter kan harusnya. Tapi saya di atasnya juga saya minum nggak. Beratnya 60, 2 liter gitu, selalu banyak minum. Ya. Ada lebih sedikit ya. Nah, jadi itu biasanya Ibu kalau malam suka pipis-pipis nggak? Kalau malam suka pipis-pipis nggak? Ya, penyakitnya itu dari dulu. Nah, itu artinya itu ginjal Ibu, lubang-lubangnya tuh yang jutaan lubang-lubang itu banyak yang mampet, Ibu. Jadi Ibu kencingnya netes. Jadi kencing, nanti udah kencing, pengen kencing lagi. Jadi tidak pernah habis gitu. Karena itu kalau kayak keran ledang, kerannya tuh ini mampet, jadi dia waktu keluar netes, tidak bisa banyak, jadi selalu netes aja gitu. Ada di genteng belakang tapi saya kalau itu. Pipis itu banyak, Pak. Kalau netes-netes kan sedikit. Enggak, maksud saya banyak karena saya minum itu banyak. Bukan netes-netes, Ibu. Jadi kadang-kadang saya tiap kali Ibu ya. Jadi tidak tuntas kencingnya, Ibu. Tidak tuntas kencingnya itu, Ibu. Nah, jadi Ibu itu biasanya kalau begitu itu kelemahan di bagian persalapan tulang belakang, dekat tulang tunggir. Nah, itu di situ Ibu blow bisa lebih lama lagi. Tulang belakangnya, Pak ya. Dari pinggang sampai ke tulang tunggir itu Ibu blow ulang lagi. Selain Ibu blow tulang belakang yang 5 menit itu, kanan kiri 5 menit, 15 menit, nanti di bawah Ibu blow tambah
5 menit lagi. Oh, Nah, kemudian gitu ya, Pak. bagian depan Ibu ya, di pusher ke bawah Ya. Ibu blow juga itu. Pusher ke bawah Ibu blow, kanan kiri ya, Ibu blow itu. Pusar ke bawah, kanan kiri. Ya, kanan kiri semua, pokoknya bagian pusher ke bawah, kanan kiri, tengah Ibu blow selama 5 menit. Minimal 5 menit. Kalau Ibu ada waktu boleh 10 menit. Nah, boleh pakai yang paling kecil, maksimal pakai yang sedang. Nanti lama-lama kalau Ibu udah terbiasa, ya boleh pakai yang paling panas. Ya, permulaan ini. Saya belum beli, Mbak. Itu ya, Mas. Air-taker. Ibu sudah ada? Air-takernya belum saya beli. Oh, belum. Ya, nanti Ibu mesti beli lah. Cukup ya, Bu? Terlontar kok, Kim, Pak Kim terlontar beliau. Oh, gitu ya. Hilangin sama lulu. Ya, Ada ganti pertanyaan? dulu deh, Pak. Ya? Gantian dulu deh, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti Ibu. lain Oke. kali lagi ya, Pak, ya. Makasih sudah Ibu. diterangin. Ya, Ibu. Ya, makasih. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, selanjutnya Ibu Siana, silakan. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Malam, Ya, Ibu. malam. Saya mohon izin, Coach Yo, apakah saya bisa dapat nomor WA Master King? Itu pertama. Kedua, tadi yang Coach Yo sampaikan tentang alat, ada tiga macam alat. Saya tidak seberapa nangkap. Itu 3 macam alat selain Aitera Care itu, terus yang 2 apa ya, Coach? Itu semua Aitera Care, Bu. Semuanya Aitera Care. Cuman beda kekuatannya aja, daya tahannya ada yang sampai 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Ya, jadi kalau yang merah itu 1 sampai 2 jam ketahanannya sekali pemakaian. Nanti dia perlu istirahat 15 sampai 30 menit baru bisa dipakai lagi. Kalau yang baru, yang premium itu bisa sampai 4 jam. 4 sampai 5 jam. Sedangkan yang pro bisa 8 sampai 10 jam. Itu aja. Semuanya Aitera semua, Bu, bukan produk yang lain. Sorry, iya, maaf. Ya. Yang 4 jam itu, maaf, karena saya selama tidak ikutin, harganya berapa ya? Untuk yang merah itu harganya sekitar 4,5, yang premium itu sekitar 13,5, yang pro itu sekitar 45 juta. Oke. Ya, jadi yang biasa dipakai untuk pribadi biasa pakai yang 4,5, yang klasik, ya. Oke, baik Coach. Saya rasa itu aja dulu karena nanti saya lanjut lewat WA karena jujur HP saya ini drop, baterainya udah drop banget. Sekarang ini 38%. Saya nanti akan kalau berkenan saya mohon nomor WA-nya Master King biar saya mungkin nanti komunikasi dengan beliau lewat WA. Kalau malam ini sudah ini karena baterai saya yang betul-betul low. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Siana. Ya, Bapak Ibu, saya rasa ini sudah pukul 8:40. Apakah masih ada yang mau bertanya? 1 orang terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada yang lagi bertanya, acara malam hari ini kita akan akhiri supaya Bapak Ibu juga bisa beristirahat karena ini sudah cukup larut malam. Dan sekali lagi kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kim atau Master Kim yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, memberikan kita pencerahan, sehingga kita sama-sama semakin paham bagaimana bisa menggunakan Aitera ini sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan kita dengan prima, ya.
Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang memiliki gaya hidup sehat, jangan lupa setiap hari Kamis Bapak Ibu akan belajar bersama Master Kim, ya. Ilmunya masih banyak sekali Bapak Ibu. Saya sendiri tidak habis-habis belajar dari Master Kim, ya. Jadi Bapak Ibu akan rugi kalau setiap hari Kamis Bapak Ibu nggak menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama dengan Master Shinsei Kim, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bersama-sama dalam komunitas ini untuk sama-sama belajar, dan kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Master Kim yang sudah memberikan pengajaran, memberikan ilmunya, memberikan edukasi untuk kita semua, dan lebih lagi menerima konsultasi Bapak Ibu dengan kesabaran, ya, ini luar biasa sekali. Dan tentunya Bapak Ibu yang sudah mendengar tinggal mempraktekkan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dapat ilmunya, kalau Bapak Ibu nggak praktekkan, Bapak Ibu rugi, ya. Ilmu yang sudah kita dapat hari ini, Bapak Ibu praktekkan supaya Bapak Ibu juga semakin hari semakin prima kesehatannya. Ya, itu aja dari saya. Mungkin Pak Kim mau tutup satu buah kata untuk memberikan motivasi buat kita semua, Pak Kim. Ya, jadi Ibu jangan lupa pagi, siang, malam katakan satu kata ini. Katakan satu kata ini. Sehat adalah tidak henti-hentinya melakukan yang baik kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Pagi sekali ucapin, siang sekali, malam satu kali. Ya, jadi sehat itu adalah akumulasi atau penjumlahan hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sakit itu adalah hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Luar biasa. Oke. Ya, terima kasih Pak Kim. Pak Kim, doanya ulang dong. Minta tolong ajarin doanya ulang. Oh, yang tadi. Sehat adalah kita henti-hentinya lakukan yang baik. Banyak yang baik pada tubuh kita. Lakukan banyak yang baik kepada yang lain daripada lakukanlah banyak-banyak yang baik yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Ya, luar biasa. Oke, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan lagi rekamannya, bisa ulang-ulang lagi supaya Bapak Ibu semakin jelas, ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu kita akan akhiri, tetapi karena di tengah-tengah kita tiba-tiba muncul ketua yayasan, ya tentunya saya ingin Bapak Pendeta Roni Sumantri memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Silakan Pak Roni Sumantri. Ya, terima kasih Coach Jo, Pak Kim, Bapak Ibu sekalian. Saya walaupun nggak buka kamera tadi, menyimak-nyimak karena ada meeting dengan pengurus alumni Trisakti tadi. Nah, saya jadi saya sangat senang lihat bahkan udah wow, ada titik-titik 9 titik yang saya mesti hafalin nih biar lebih keren dalam ngeblow orang. Begitu. Terima kasih Pak Kim. Kita jangan lupa berkata berbuatlah yang baik kepada tubuh kita, berbuatlah banyak-banyak yang baik kepada sesama kita, berbuatlah banyak-banyak yang baik kepada terutama kepada Tuhan alam semesta. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya akan tutup dengan doa singkat, ya. Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur hari ini kami sudah bersama-sama mempelajari apa yang boleh kami terima untuk kebaikan tubuh jasmani kami. Kami percaya melalui edukasi pada hari ini, kami bertambah-tambah mengerti merawat tubuh jasmani kami. Sehingga dalam tubuh yang sehat, kami punya jiwa yang kuat, dan kami akan menjadi orang-orang yang berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan nyatakan pada setiap kami.
pada hari ini, dan kumpulkan kami kembali pada pertemuan minggu depan, pada hari Kamis yang akan datang, untuk kami sama-sama belajar lagi melalui pengajaran yang diberikan oleh Bapak Kim sebagai pengajar yang memberikan edukasi untuk kami semua. Akhirnya kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing, dan kami akan tutup Zoom meeting ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.